Dan sesi kedua ini tentunya akan semakin menarik ya. Kita langsung dibimbing oleh salah satu pakar ekonomi Islam kita, Ustadz Arif Nasim. Ya, beliau tentunya sudah teman-teman kenal ya. Beliau adalah dosen di UPI, bahkan sebagai kaprodi dari akuntansi, ilmu akuntansi yang ada di sana. Sedikit informasi yang tadi tertinggal bahwa ijazah dari teman-teman sudah dalam proses pengiriman ya, dan mungkin beberapa yang mendapatkan door prize atau reward atas prestasinya di level basic ya, sudah di proses kirim, alhamdulillah. Kemudian insya Allah tentunya di level intermediate ini akan banyak ada beberapa reward juga ya untuk teman-teman yang berprestasi dan kemudian senantiasa aktif, senantiasa hadir, dan kemudian mengikuti setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Baik, ada berapa orang? Insya Allah yang akan disampaikan materi hari ini terkait dengan ekonomi Islam, Ustaz ya. Nanti ada PowerPoint yang mau disampaikan, Ustaz? Ada ya? Ada. Oh baik, Ustaz. Insyaallah. Ya, untuk lebih barokah, barangkali kita awali dulu sesi kedua ini dengan suratul Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga semakin menambah keberkahan majelis ilmu kita pada pagi menjelang siang hari ini. Ya baik, tanpa perlu berlama-lama lagi ya, barangkali langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada Ustadz, karena waktunya mungkin kurang lebih sekitar 90 menit Ustadz. Tinggal nanti disesuaikan saja bagaimana materinya berapa menit, dan mungkin nanti ada sesi tanya jawab berapa menit. Kepada Ustadz Arif Nasim yang berada di studio Ayah Sofia. Tafadhol Maskur Ustadz. Ya, terima kasih Kang Ali Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'wa bida'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Alhamdulillah, sebelum saya lanjut, suara saya terdengar dengan jelas, Ustaz Ali atau yang lainnya? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Oke, baik ya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini, Bapak, Ibu sekalian, adik-adik atau rekan-rekan peserta kajian Al-Martazi, gitu ya, kita bisa bertemu mungkin dengan saya untuk pertama kali dari rencana 3 sesi yang akan direncanakan terkait dengan secara gambaran secara global terkait dengan sistem ekonomi Islam. Saya mohon izin untuk share terkait dengan materi yang akan kita bahas dalam sesi kali ini. Kita akan mohon izin. Kita akan pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas selama 3 kali pertemuan ya, itu terkait dengan sistem ekonomi Islam ya. Jadi ini latar belakang PPT saya dengan latar belakang studio saya sama ya.
karena saya sedang gandrung dengan Hagia Sophia yang itu merupakan salah satu bukti peradaban Islam yang luar biasa, gitu kan. Nah, jadi pada kesempatan hari ini ya, kita akan membahas ya terkait dengan sistem ekonomi Islam ya. Jadi ini nama saya tadi sudah disampaikan ya. Nah, apa yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, ada 3 topik bahasan yang diberikan oleh teman-teman panitia atau pengelola untuk pertemuan hari ini. Jadi mohon maaf kalau jadwal sebelumnya saya diminta hari Rabu. Kebetulan saya ada kepentingan mendadak, bukan mendadak sih, ada perubahan jadwal mendadak. Hari Rabu itu saya diminta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan agama ya. Tapi bukan untuk nikah deh, bukan untuk masalah perceraian gitu. Saya diminta jadi saksi ahli untuk masalah sengketa nasabah dan perbankan syariah deh, yang terkait dengan gugatan dari kedua belah pihak gitu kan. Nah, awalnya itu awal September, cuman berbagai kendala itu diundur jadi besok Rabu tanggal 9.30. Baik, kembali ke sini. Ini topik kita yang akan kita bahas pada kesempatan siang ini ya, sampai 1,5 jam ke depan ya. Mungkin nanti kita akan diskusi, mudah-mudahan 1 jam bisa selesai kurang lebih ya. Yang pertama kita akan membahas ini hal yang sangat mendasar terkait dengan sistem ekonomi Islam ya. Dari mulai kita pahami dulu apa yang disebut dengan ekonomi, karena nanti dari pemahaman ekonomi ini nanti kita akan bisa membedakan pada pembahasan yang kedua, yaitu dari ekonomi itu nanti ada ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Ini sangat penting kalau kita bahas kenapa ini harus dibedakan, karena salah dalam memasukkan kategori ilmu dan sistem itu salah juga dalam pengambilan kesimpulan terkait dengan apa yang berasal dari barat, yaitu sistem ekonomi atau ekonomi kapitalis. Nah, kemudian yang ketiga baru kita masuk ke materi pokok pada poin pertama, yaitu apa sih yang disebut dengan sistem ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, kita akan masuk secara global ya, umum akan membahas topik yang kedua yang akan kita diskusikan, itu adalah asas sistem ekonomi Islam. Nah, dalam asas ini ada 2, apa sih yang disebut dengan asas sistem ekonomi Islam, pengertiannya seperti apa, dan dari pengertian ini nanti akan lahir komponen-komponen yang ada dalam asas sistem ekonomi Islam. Nah, bagian terakhir pada kesempatan siang ini kita akan membahas salah satu komponen dari sistem ekonomi Islam atau asas sistem ekonomi Islam, yaitu terkait dengan kepemilikan. Kita akan membahas secara global juga terkait dengan masalah kepemilikan. Itu saya kira topik yang akan kita bahas dalam kesempatan siang ini. Sebelum saya masuk ke rincian, saya ingin kita saksikan dulu bersama-sama. Ini kebiasaan saya kalau ngajar ekonomi Islam, itu saya diawali dengan lagu anak-anak gitu ya. Nanti kita sedikit diskusi dengan lagu ini ya. Nanti kita silakan nanti kita saksikan, walaupun mungkin sebagian sudah pernah mendengar ya. Apa Ustaz, soundnya belum kedengaran? Kenapa? Suaranya belum kedengaran. Suara lagunya. Udah ya, masih kecil sih, kecil. Kecil? Oh, kurang jelas?
Ya, suaranya kurang besar, Ustaz. Oh, gitu. Sebentar ya. Hmm. Oke. Ini saya udah maksimal di sini. Kecil. Masih kecil, Ustaz. Masih kecil. Yang lain bagaimana, Bapak Ibu? Kedengaran? Sama kecil, Bang. Kecil ya? Kecil. Tidak terdengar. Nggak kedengaran. Bahkan settingan soundnya kayaknya. Ada settingan sound sound system komputer, Ustadz. Oh gitu. Iya, ya. di Zoom-nya. Di mana? Di Bentar. Karena kalau di saya ini setting ininya sudah full ya. Karena Ya, udah mulai kedengaran. jelas enggak? Kedengaran sih, Nggak jelas. tapi masih Tadi kecil. kecil. Iya. Wah. Assalamualaikum. Tapi lumayan sih, lumayan. Nggak tahu saya problemnya di mana. Terdengar, Ustadz? Cukup terdengar. Cukup Oke, terdengar. kalau kecil banget. Hah? Cukup sih, cukup terdengar. Fatimah, kamu harus sabar dan selalu sabar dalam setiap masalah. Ini hanya cobaan dari Allah. Jadi, kamu tidak perlu terus-terusan bersedih. Allah sedang mengujimu. Kamu harus senantiasa bertawakal padanya, berusaha dan berdoa agar ibumu cepat sembuh. Apakah itu Islam, cara hidup untuk semua, tertulis dalam Quran untuk semua. Cara hidup, Islamlah cara hidup yang sempurna. Tahukah kamu ajaran Islam? Hidup ini cobaan belaka. Hidup ini hanya pinjaman dikembalikan. Cara hidup, Islamlah cara hidup yang sempurna. Semua masalah diselesaikan, satu pun tidak ditinggalkan. Sempurna, sungguh sempurna hukum Allah. Cara hidup, Islamlah cara hidup yang sempurna. Tahukah kamu ajaran Islam? Hidup ini cobaan belaka. Hidup ini hanya pinjaman dikembalikan. Cara hidup, Islamlah cara hidup yang sempurna.
semua masalah diselesaikan, satu pun tidak ditinggalkan. Sempurna, sungguh sempurna hukum Allah. 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 Baik, itu biasanya pengantar kalau saya memberikan kuliah ekonomi Islam ya. Nah, dari lagu tersebut ya, supaya kita interaktif dulu sebelum saya masuk ya. Yang ingin saya tanyakan, nanti silakan dihidupkan mic-nya. Yang pertama, kira-kira apa sih hubungan lagu tersebut dengan topik yang sedang kita bahas hari ini? Ya. Satu aja saya ingin dapat jawaban atau diskusi dari teman-teman. Silakan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Ya. Halo, ada yang dengar kita kan? Silakan. Ada yang mau coba jawab? Bapak Ibu silakan. Ini kenapa mendenging ya di saya suaranya? Volumenya terlalu maksimal mungkin Ustaz. Ada Bapak Ibu yang coba jawab? Oh, ya, ada Kang Adam. Kan ini hal yang sangat mendasar. Kalau kita lihat ketika kita harus ada, ya silakan. Mangga. Ada Bapak Ibu? Nomor 1 pertanyaannya, apa hubungannya lagu tersebut dengan topik bahasan kita hari ini? Interaktif gitu. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mencoba menjawab, satu orang barangkali mewakili. Ibu Tias, silakan Ibu Tias. Ada? Nggak ada. Cek 1, 2. Masa? Enggak. Oh, Pak Fauzi, ada Pak Fauzi nih mau coba jawab. Pak Fauzi silakan. Ya, Ustaz. Jadi ada? Nggak ada. Sistem Islam itu sempurna, Ustaz. Mengatur segala aspek lini kehidupan termasuk ekonomi, Ustaz. Tadi kan di lagu anak-anak tadi ya mengartikan bahwasannya sempurna apa yang di ajaran Islam dan juga sistem kehidupannya. Ini saya yang mendengarnya terputus-putus atau yang lain juga ini? Agak terputus-putus itu. Halo? Kang Ali? Ya. Suara saya terputus-putus. Lancar, terputus-putus mendengarnya. Terputus-putus. Oh, berarti yang Bapak Ibu ya? Iya. Oh, ada jawaban dari chat. Jadi, oh ya, dari Pak Fauzi dulu silakan. Jadi tadi ada keterhubungan antara lagu dengan apa yang akan kita bahas saat ini, Ustaz. Jadi di lagu tersebut menjelaskan bahwasanya sistem Islam dan juga aturan kehidupannya itu sempurna, Ustaz. Termasuk mengatur terkait dengan ekonomi Islam. Kedengaran Ustaz ya? Ya, baiklah ya. Jadi yang pertama ya, kedengaran Kang Ali? Ya, kedengaran Ustaz. Ya, cukup jelas. Suaranya cukup jelas, alhamdulillah. Silakan lanjut Ustaz. Ya. Jelasan coba. Oke. Jadi kenapa saya merefresh gitu kan? Apalagi di mahasiswa S1 ya, bahkan kadang-kadang saya di S2 gitu kan. Kalau kita membahas atau belajar tentang sistem ekonomi Islam atau ekonomi Islam, maka paradigma yang harus, karena tidak akan muncul sistem ekonomi Islam kalau memaknai atau memahami Islam hanya sebatas ritual. Nah, karena itu yang harus pertama kali kita rubah ketika pandang terhadap Islam. Islam itu bukan hanya ritual, tapi Islam itu adalah cara hidup.
Nah, karena Islam itu cara hidup, berarti seluruh aspek kehidupan itu kemudian diatur oleh Islam, termasuk di dalamnya ekonomi. Kalau kita perhatikan, dari lagu tersebut, kita bisa memahami secara singkat yang disebut dengan ekonomi Islam itu adalah cara hidup. Itu secara sederhananya. Karena ini adalah cara hidup, maka sistem ekonomi Islam itu bukan alternatif. Sistem ekonomi itu bukan pilihan, tapi sistem ekonomi Islam dalam kehidupan seorang muslim ketika dia berekonomi. Ya. Oke, itu saya kira poin yang ingin kita ambil dari lagu tersebut, ya kan? Nah, berikutnya kita lihat apa sih yang dimaksud dengan ekonomi, ya kan? Kalau kita, bentar ya, apa ini? Suara saya bermasalah nggak, Tad? Dali? Cukup lancar sih, Tad. Alhamdulillah cukup lancar. Ya. Soalnya tadi ada pemberitahuan seolah-olah gitu ya. Bentar. Ini. Jadi kita masuk gitu kan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ekonomi dulu gitu kan? Saya kira Bapak Ibu, para ustadz atau rekan-rekan itu sudah seringlah mendengar ya. Saya ini hanya sekedar mengulas untuk nanti nyambung dengan kerangka yang kita bangun ketika kita ini membedakan antara ekonomi dengan dari sisi ilmu dan dari sisi sistem. Kalau kita lihat, ekonomi itu kan sebenarnya bukan bahasa Arab, bukan juga bahasa Indonesia. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yang artinya itu, yang terdiri dari dua kata, oiko dan nomos. Oiko itu mengatur, nomos itu rumah tangga. Jadi secara sederhananya, ekonomi itu adalah bagaimana mengatur rumah tangga. Tapi secara istilah, itu kemudian diperluas, bahwa ekonomi itu bukan hanya mengatur rumah tangga. Tapi kalau kita lihat, ekonomi itu adalah sebuah aktivitas mengatur urusan harta kekayaan. Urusan sumber daya ekonomi atau sumber daya alam yang terkait dengan dua hal. Yang pertama, memperbanyak jumlah dan menjaga keberadaan sumber daya ekonomi tersebut atau sumber daya alam tersebut. Dan yang kedua, itu adalah berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya kepada masyarakat. Nah, dari definisi tersebut, kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, kita bisa lihat, jadi hakikat ekonomi itu terkait dengan dua hal. Ya. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana sumber daya alam, sumber daya ekonomi itu kemudian jumlahnya diperbanyak. Ya. Diperbanyak, jadi yang misalnya kalau kita sederhanakan, kalau dalam industri atau dalam pertanian, bagaimana 1 hektar tanah itu bisa menghasilkan 15 ton padi misalnya. Itu kan kalau kita lihat hari ini itu kan terus berkembang. Dulu ketika zaman saya, karena saya anak petani, 1 hektar tanah itu paling banter 4-5 ton. Sekarang dengan teknologi, dengan sains, 1 hektar tanah itu bisa menghasilkan itu bisa 10 ton. Apalagi dengan konsep agroindustri yang sekarang kemudian dikembangkan. Nah, begitu juga sekarang sudah dimodifikasi. Jadi diversifikasi, selain ada dari tanah lahan pertanian itu bisa dihasilkan padi, bisa juga dihasilkan ikan dan yang lainnya. Nah, hal-hal terkait dengan ini itu adalah satu pokok bahasan dari ekonomi yang terkait dengan perbanyakan sumber daya alam. Nah, ini semua itu terkait dengan pembahasan masalah-masalah teknis, pembahasan masalah ilmiah yang di dalamnya itu terkait biasanya dengan 3 hal ya. Yang pertama terkait dengan percobaan ilmiah, yang kedua terkait dengan pembahasan manajemen dan strategi pemasaran kalau terkait dengan penjualan produknya, dan yang ketiga terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitasnya. Nah, karena itu dari sisi ini, inilah sebenarnya yang disebut dengan ilmu ekonomi. Jadi kalau kita lihat pentingnya memisahkan ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi, nanti kita lihat adalah karena Islam memiliki sudut pandang yang berbeda. Ya. Jadi ini ilmu ekonomi ya. Sementara sisi lain kalau kita lihat sumber daya alam ya atau ekonomi itu membahas sumber daya alam, sumber daya ekonomi dari perspektif distribusi. Ya. Distribusi bukan dalam pengertian transportasi ya.
Distribusi di sini dalam pengertian bagaimana barang itu, barang yang sudah dihasilkan tadi, hasil pertanian tadi, padi tadi, atau yang lainnya, itu bisa sampai ke konsumen itu dengan cara seperti apa? Dibagikan secara gratis, dijual belikan, atau kemudian dijadikan barang hadiah dan sebagainya. Itu terkait dengan distribusi. Nah, terkait dengan distribusi ini, itu bahasannya atau kajiannya itu adalah pembahasan terkait dengan masalah syariat. Pembahasan terkait dengan aturan-aturan, terkait dengan regulasi. Nah, karena itu dalam faktanya kalau kita berbicara terkait dengan sudut pandang yang kedua ini, maka inilah yang sering disebut dengan sistem ekonomi. Ya. Nah, lalu apa sih pentingnya gitu kan? Kita memisahkan dua objek pembahasan ini antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Padahal dua-duanya itu membahas terkait dengan sumber daya alam dari sudut perspektif yang berbeda. Karena dalam pandangan Islam itu ada kepentingan membedakan ini, ya. Karena dalam pandangan Islam, kalau bicara tentang ilmu ekonomi, itu masuk dalam kategori sains. Sekali lagi, dalam pandangan Islam, ketika berbicara tentang ilmu ekonomi, karena runutannya kalau kita lihat ke atas, itu berbicara tentang sains, ya, berbicara tentang ilmiah, maka masuk dalam kategori sains. Nah, sementara kalau berbicara tentang sistem ekonomi dalam perspektif Islam, itu yang disebut dengan sakofah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa sih urgensi kita, ya, membedakan sains dan sakofah, gitu kan? Nah, ini sangat penting sekali. Karena kalau kita lihat hari ini, sampai hari ini di kampus saya itu masih ada orang yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam itu enggak ada. Atau ada yang lebih maju lagi, ya ada sistem ekonomi Islam itu. Sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi kapitalis, sama itu kan. Cuman bedanya dalam Islam itu tidak ada riba, ya. Di dalam Islam ada zakat. Jadi sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi kapitalis minus riba plus zakat. Nah, ini dampak dari tidak mampu membedakan antara sains dengan sakofah. Akhirnya kemudian muncul kalau kita lihat di tengah-tengah kalangan intelektual, yang satu ekstrim kanan, yang satu kiri. Yang satu mengatakan karena ekonomi itu tidak dipisahkan dengan sistem tadi, dengan satu pandangan yang sama, ekonomi itu adalah ilmu. Karena ilmu semuanya dianggap sains. Karena sains bisa umat Islam kemudian mengambil dari manapun termasuk dari orang-orang barat. Di sisi lain, ya, yang menganggap bahwa ekonomi itu adalah sistem kehidupan tadi, karena tidak dipisah antara sistem dan kemudian ilmunya, maka mereka mengatakan ini dengan sudut pandang sistem tadi. Maka semua yang berasal dari barat, yang terkait dengan ekonomi itu harus ditolak. Nah, ini pentingnya harus memilah mana dari ekonomi itu bagian dari sistem, mana bagian dari ilmu. Karena nanti di dalam Islam itu kaitannya dengan sains dan sakofah yang memiliki implikasi berbeda dalam pensikapannya. Nah, saya bahas sedikit ya terkait dengan perbedaan sains dengan sakofah, ya. Sains, kalau kita sains itu secara definisi itu pengetahuan yang diambil melalui penelaahan, eksperimen dan kesimpulan. Tadi makanya ini ilmu ekonomi masuk di sini. Sementara sakofah itu adalah pengetahuan, ya, yang diambil melalui berita-berita, talaki atau istimbat. Ini yang masuk dalam kategori contohnya itu sistem politik, sistem ekonomi dan yang lain-lain. Nah, statusnya kalau kita lihat karena sains itu adalah berbicara tentang ilmiah, maka dari sudut pandang Islam itu bebas nilai. Artinya sebenarnya kalau kita bicara tentang ilmu ekonomi, itu tidak ada ilmu ekonomi Islam, ilmu ekonomi kapitalis. Kenapa? Karena bicara tentang ilmu ekonomi itu berbicara tentang sains. Sementara di sisi lain, kalau bicara tentang sistem ekonomi itu berbicara tentang cara hidup. Makanya saya pandang tadi tekan dulu ya di awal itu lagu anak-anak tadi. Berbicara tentang sistem ekonomi, berbicara tentang cara hidup ketika kita berekonomi. Nah, ini tidak bebas nilai. Karena tidak bebas nilai,
dan yang satu bebas nilai, maka melahirkan sikap yang berbeda di antara keduanya. Yang satu kita dibolehkan mempelajari bahkan mengadopsinya. Jadi kalau dari barat ya, itu adalah ilmu ekonominya, kita diperbolehkan untuk mengambil. Tapi kalau itu adalah bagian dari sistem ekonominya, kita diharamkan untuk mengadopsi, mengambil, walaupun boleh mempelajari, tapi sebatas untuk mencari kerusakan, menunjukkan kekeliruan-kekeliruannya. Nah, cuman problem hari ini, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, yang diajarkan di perguruan tinggi, bahkan yang diajarkan di SMA, ketika berbicara tentang ilmu ekonomi, sebenarnya diramu, digabung gitu kan, antara ilmu dengan sistemnya. Sehingga kalau orang yang tidak punya basic, tidak punya pemahaman, maka dia akan terjebak dengan dua ekstrim tadi. Yang mengharamkan secara total karena dianggap itu adalah sistem semua, yang menghalalkan secara total karena dianggap itu sains semuanya atau ilmu semuanya. Nah, karena itulah dalam konteks ini kita harus bisa memilah. Nah, inilah pentingnya memilah antara, kenapa harus kita bedakan antara ilmu dengan sistem. Nah, lalu mana landasannya? Kok di dalam Islam dibedakan antara ilmu dengan sistem? Nah, ini yang sering juga dijadikan dalil umum yang keliru juga. Dalil yang sains itu adalah hadis Rasulullah terkait dengan penyerbukan korma, kan? Ketika Rasulullah kemudian memberikan penjelasan, bukan penjelasan sebenarnya, konteksnya bertanya, kenapa kamu melakukan penyerbukan korma seperti ini dan itu? Kemudian petani yang mendengar itu mengikuti instruksi Rasul, tapi ternyata hasilnya kemudian keliru, hasilnya lebih buruk, kemudian protes kepada Rasul, maka kata Rasulullah, antum a'lamu umuri dunyakum. Dalam konteks sains itu Rasul itu tidak mengatur. Rasul posisinya betul bertanya, bukan dalam rangka instruksi itu kan. Nah, hadis ini harus dibatasi ruang lingkupnya dalam konteks sains. Enggak bisa karena antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tadi mungkin di awal sudah dibahas terkait dengan politiknya. Politik juga urusan dunia, berarti urusan kita diserahkan bebas. Enggak gitu kan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, konteksnya itu terkait dengan masalah sains. Itu sementara terkait dengan sakofah, kalau kita lihat hadis yang jadi acuan itu adalah Rasulullah SAW bersabda, ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Siapa yang melakukan aktivitas amal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu tertolak. Ini yang disebut dengan, kalau dalam masalah ibadah itu adalah bid'ah, kalau dalam masalah muamalah itu adalah sesuatu yang diharamkan, walaupun itu tidak disebut dengan istilah bid'ah, tapi tetap itu adalah haram. Baik, saya kira itu ya yang poin yang pertama. Jadi perbedaan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi itu sangat jelas, ya. Dan disitulah kita memahami perlunya membedakan antara ilmu dengan sistem tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering kalau kita lihat sering saya hadapi, kan, di kalangan para intelektual, juga di teman-teman dosen saya, apakah betul sistem ekonomi Islam itu ada? Nah, ini sampai hari ini, ya, walaupun sudah dikaji di universitas, ya, ada fakultas, ada jurusan, bahkan sekarang itu ada jurusan khusus ekonomi keuangan Islam, bahkan di beberapa tempat ada fakultas ekonomi Islam, tapi masih banyak yang mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak ada yang namanya sistem ekonomi Islam tadi. Yang ada itu bahasa mereka adalah akhlak dalam berekonomi. Karena itu kita akan tunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam, kalau kita lihat baik dari sisi normatif, ya, ini yang pertama, ya, dari sisi normatif itu kita yakin bahwa sistem ekonomi Islam itu ada. Kenapa? Karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Karena Islam tadi adalah cara hidup, ya. Itu dari sisi aspek normatif. Di dalam ayat Al-Qur'an, di awal pembukaan yang saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah
walat tatabi'u khutuwati syaiton. Ayat itu menyeru kita untuk udkhulu fisilmi kafah. Artinya apa? Semua perbuatan, semua aturan yang terkait dengan kehidupan dunia ini, Islam kemudian telah mengaturnya, kita diperintahkan untuk masuk secara kafah. Kemudian yang kedua, kita lihat secara historis. Nah, sekarang sedang ramai kan Bapak Ibu sekalian, jejak khilafah. Ya, kalau ada jejak khilafah di Nusantara, ya kan, saya sudah pastikan juga ada jejak khilafah dalam sistem ekonomi Islam. Kenapa ada jejak khilafah dalam sistem ekonomi Islam? Artinya penerapan, karena selama 13 abad lamanya sistem ini diterapkan yang terkait dengan tujuan ekonomi, tujuan sistem ekonomi, yaitu mensejahterakan masyarakat, memakmurkan masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, itu benar-benar terrealisasi. Ya. Sampai mungkin, jangankan di masa Rasulullah, Bapak Ibu nanti bisa dilihat di dokumen-dokumen arsip-arsip Utsmani, gitu kan. Jadi di arsip Utsmani itu ada pengaturan-pengaturan ekonomi, ya. Salah satunya misalnya aturan pernikahan, negara memberikan bantuan kepada para pemuda yang sudah 25 tahun, ya kan, tidak menikah tapi tidak punya kemudian ekonomi basic ekonomi, atau alasannya itu kekurangan ekonomi. Itu dibantu. Itu masa-masa akhir Utsmani, itu kan. Apalagi pada zaman Umar bin Abdul Aziz, pada masa yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Kita lihat dalam gambaran pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, sampai harta Baitul Mal begitu kemudian melimpah, sampai akhirnya Umar bin Abdul Aziz memberikan kebijakan, barang siapa yang kemudian mau nikah dan tidak punya biaya, maka negara akan memberikan subsidi. Nah, kalau ini kemudian terdapat seperti itu, mustahil kalau tidak ada sistem yang mengatur terkait dengan masalah sumber daya alam, sumber daya ekonomi, atau terkait dengan masalah keuangan negara. Karena itu sudah dipastikan, ya, dengan adanya khilafah, ya, dengan adanya kekuasaan yang Cek satu. Sinyal. Jadi sepertinya sinyal Ustadz sedang gangguan. Hilang kan? Mohon bersabar ya. Kita menunggu. Kalau sudah ada pertanyaan, bisa disampaikan sekarang ya, Bapak Ibu via chat. Nanti kita coba tampilkan lagi seperti sesi pertama tadi. Jadi sekarang fokusnya terkait dengan ekonomi Islam. Hal yang filosofis dulu nih dibahas, dari definisi bahasanya, kemudian perbedaan antara ilmu dan sistem, sampai pada sains dan sakofa dan seterusnya. Mangga silakan tafadhol, jika ada pertanyaan yang mau disampaikan sekarang, boleh kita tampung dulu saja. Sambil mendoakan ya Ustadz agar sinyalnya lancar dan bisa bergabung kembali. Oke, bentar lagi gabung. Ya, bisa bertanya langsung ya nanti insya Allah. Sudah terhubung Ustadz? Hah? Tadi sempat hilang.
Iya, maksudnya tadi terputus, makanya saya ngambung lagi. Baik, itu ya, yang poin yang pertama ya. Kita kembali ya. Silakan Ustaz. Bentar ya. Insyaallah kita nanti saya selesaikan paling lambat jam 11 ya. Untuk nanti share diskusi atau waktu diskusi akan lebih banyak ya. Oke. Poin pertama yang terkait dengan sistem ekonomi, lalu apa sih yang disebut dengan sistem ekonomi ya? Kalau kita bicara tentang sistem ekonomi, maka kita bisa definisikan, ini definisi yang diberikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Sistem Ekonomi Islam. Jadi yang saya bisa simpulkan, yang disebut dengan sistem ekonomi itu Islam, ya, itu adalah sekumpulan hukum syara yang mengatur dan menyelesaikan masalah hubungan manusia dengan kekayaan. Jadi sekali lagi, jadi sekumpulan hukum syara. Karena bicara tentang hukum syara, pasti itu berbicara tentang dalil. Pasti berbicara tentang nas yang mengatur dan menyelesaikan problem atau masalah hubungan manusia dengan kekayaan. Nah, kalau kita telusuri, kita kaji secara mendalam, apa sih esensi hubungan manusia dengan kekayaan? Esensi hubungan manusia dengan kekayaan itu meliputi atau melahirkan 3. Ya. Yang pertama, berbicara tentang kepemilikan. Bagaimana kepemilikan itu kemudian diatur. Dan saya kira sejarah membuktikan ketika kepemilikan ini tidak ada aturan, maka akan terjadi kekacauan. Maka kalau kita lihat dalam perjalanan terbinanya atau terbentuknya sebuah masyarakat, pasti sesederhana apapun itu ada pengaturan kepemilikan. Kenapa? Karena kalau tidak ada pengaturan, kehidupan akan terjadi kekacauan. Kemudian yang kedua, apalagi hubungan manusia dengan kekayaan yang sering akan menimbulkan problem masalah, itu adalah pengelolaannya. Setelah sumber daya alam itu dimiliki, ya, lalu bagaimana mengelolanya? Caranya itu kan. Ada orang punya tanah tapi tidak punya modal. Bagaimana cara mengelolanya? Atau orang tidak punya keahlian tapi dia punya kemudian modal. Bagaimana kemudian mengelolanya? Nah, ini yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah berbicara tentang distribusinya. Ya. Jadi inilah 3 problem atau 3 aturan ya yang terkait dengan hubungan manusia dengan kekayaan. 3 poin inilah yang disebut dengan asas sistem ekonomi Islam. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini ya atau dari fakta ini, asas sistem ekonomi Islam itu adalah berarti terkait dengan bagaimana mengatur kepemilikan, bagaimana mengatur terkait dengan pengelolaan kepemilikan, dan bagaimana kemudian mendistribusikan kekayaan alam. Kenapa sih hubungan manusia dengan kekayaan yang terkait dengan 3 hal tadi, kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi, itu harus diatur. Karena kalau tidak diatur itu akan terjadi kekacauan. Nah, ketika kemudian diatur, tujuannya itu tidak lain, adanya pengaturan ini. Saya kira aturan itu pasti ada. Cuma nanti problemnya atau kemudian pertanyaannya, aturan ini berasal dari siapa gitu kan. Jadi dalam setiap komponen masyarakat, dalam setiap peradaban, dalam setiap zaman, pasti akan ada aktivitas yang terkait dengan 3 hal ini. Pengaturan kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain adalah dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan pokok bagi individu secara sempurna. Ya. Dan yang kedua, itu memberikan jaminan kepada individu untuk bisa memenuhi kebutuhannya, baik yang terkait dengan sekunder maupun tersier. Nah, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individu dan memberikan bantuan, ya, membantu setiap individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier, inilah dalam Islam atau dalam konteks kajian ekonomi disebut dengan tujuan sistem ekonomi Islam, atau ada juga yang menyebut politik ekonomi. Ya. Jadi bisa tujuan
bisa politik. Nah, ini saya kira secara global hubungan antara sistem ekonomi, pengertian, asas dan tujuan atau politik ekonomi di dalam Islam. Ya. Baik, itu poin yang pertama. Ya, poin yang kedua, ya. Kemudian yang terakhir, yang mungkin kita bahas dalam poin ini adalah apa sih makna kepemilikan? Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah masyarakat itu sering rancu, ya, antara kepemilikan dengan rezeki. Ya. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau lihat iklan KPK. Pernah lihat iklan KPK yang terkait dengan korupsi dikaitkan dengan rezeki? Di iklan KPK itu disebutkan, ya, kalau di Bandung itu, orang Bandung itu lihat di baliho-baliho yang dibuat iklan-iklan itu, ya, itu ada kata-kata gini, harta hasil korupsi itu bukan rezekimu. Itu juga ada di iklan-iklan di televisi juga kadang-kadang. Nah, ini keliru, gitu kan. Ya. Kenapa keliru? Karena rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Ya. Hasil korupsi rezeki seseorang, tapi rezeki yang haram. Kalau mau yang tepat, itu adalah harta hasil korupsi bukan milikmu. Nah, disinilah konteksnya pentingnya kita untuk memahami kepemilikan, makna kepemilikan. Nah, apa sih yang disebut dengan kepemilikan? Kalau kita lihat, kepemilikan, kalau kita runut, ya kan, kita ambil, karena ini terkait dengan definisi syariat, maka itu harus juga diambil dari nas. Nanti akan kita tunjukkan, ya kan. Jadi kepemilikan kalau kita lihat secara definisi itu adalah izin, ya. Izin pembuat syariat, asyari, yaitu Allah, untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya itu berhak untuk mendapatkan utility atau mendapatkan kompensasi. Jadi kepemilikan itu adalah kita legal, ya, untuk menggunakan barang, dan kita legal untuk mendapatkan kompensasi dari barang itu ketika itu kita tidak manfaatkan. Karena kita punya barang bisa dimanfaatkan langsung, itu dalam bahasa ekonomi disebut dengan utility, tapi kita kemudian tidak bisa, tidak mau atau tidak kita manfaatkan, kita tukarkan, sehingga kita mendapat kompensasi, itu yang disebut dengan nilai tukar. Nah, kita akan legal mendapat izin untuk menggunakan dan menukarkan barang atau jasa kalau barang dan jasa itu adalah milik kita. Bagaimana barang dan jasa itu bisa menjadi milik kita? Harus ada izin. Nah, izin dari pembuat syariat itulah yang disebut dengan kepemilikan. Nah, kenapa? Kok harus ada izin? Nah, karena pada dasarnya kalau kita lihat, harta dalam pandangan Islam, hakikat pemilik harta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 33, Allah berfirman, atuhum mimalillahi alladzi atakum. Ya. Jadi, berikanlah kepada mereka harta milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Nah, artinya di sini ada proses izin, ya. Artinya yang telah harta milik Allah yang telah Dia berikan kepada kalian. Jadi esensinya awalnya harta itu adalah milik Allah. Nah, karena itu kalau kita lihat dari definisi tersebut, yang definisi itu kemudian diambil dari nas, ya, dibuat kemudian kesimpulan, kita melihat yang namanya kepemilikan karena terkait dengan izin untuk membuat izin pembuat syariat, bukan izin pembuatan syariat, pembuat syariat, ya, an-nya dihilangkan, itu. Dalam konteks dua, tadi dalam konteks pemanfaatan, ya, apa pemanfaatan yang dimaksud? Kondisi tertentu untuk mengelola kepemilikan. Yang kedua, izin, ya, kaitannya dengan apa? Dengan sebab syariah untuk kepemilikan. Jadi kalau gitu kepemilikan itu melahirkan dua konsekuensi. Konsekuensi kepemilikan dan konsekuensi memanfaatkan kepemilikan tersebut. Nah, lalu inilah yang menjadi ciri khas dalam sistem ekonomi Islam yang berbeda juga dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dalam pandangan Islam, ya, kepemilikan itu dibagi tiga. Ya.
ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Ya. Masing-masing definisi saya kira tidak jauh beda karena sama definisinya itu adalah kepemilikan. Ya. Kata dasarnya adalah kepemilikan. Maka yang dimaksud dengan kepemilikan individu itu adalah hukum syara atau izin dari Allah terhadap barang dan jasa di mana individu berhak memanfaatkan dan mendapatkan kompensasi. Jadi pemilik barang dan jasa itu adalah individu. Dia berhak memanfaatkan dan dia berhak mendapatkan kompensasi. Nah, kalau kepemilikan umum itu adalah kepemilikan bersama. Ya. Jadi izin pembuat syariat dalam hal ini Allah kepada komunitas, pada kelompok. Jadi pemiliknya adalah kelompok, pemanfaatannya itu bisa dilakukan oleh atau digunakan oleh setiap individu. Jadi dari sisi kepemilikannya bersama-sama, milik umum ini, tapi dari sisi pemanfaatan itu diserahkan kepada individu masing-masing. Setiap individu punya hak untuk mendapatkan manfaat dari barang dan jasa milik bersama tersebut. Nah, yang ketiga itu milik negara. Nah, apa bedanya milik negara itu dengan milik individu, ya, dengan milik umum? Sebenarnya kalau kita lihat, esensinya milik negara itu adalah barang yang bisa dimiliki oleh individu, bukan barang yang masuk dalam kategori milik umum. Jadi milik negara itu adalah barang yang esensinya bisa dimiliki oleh individu, tapi pemiliknya itu adalah negara. Mobil misalnya itu bisa dimiliki oleh individu, tapi ketika dibeli oleh anggaran negara itu menjadi milik negara, misalnya menjadi kendaraan dinas pejabat negara, itu milik negara. Ya. Nah itu jenis kepemilikan. Ya. Kemudian berikutnya kita lihat yang pertama, ya bagian terakhir dari tujuan pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini adalah kita apa sih yang disebut dengan milik individu? Sebenarnya rinciannya sudah kita globalnya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi milik individu adalah berarti harta yang diizinkan oleh hukum syara untuk dimiliki oleh individu sehingga bisa memanfaatkan dan mendapatkan kompensasi secara legal. Artinya apa? Kalau tidak bisa mendapatkan dan memanfaatkan secara legal, maka itu bukan milik seseorang. Walaupun harta itu di bawah kekuasaan dia. Jadi kali lagi Bapak Ibu ingin saya sampaikan, ada harta yang berada di kekuasaan kita, ya, tapi itu bukan milik kita. Ya. Kenapa? Karena kita diharamkan memanfaatkannya secara legal. Apa itu? Harta zakat. Jadi kalau harta kita sudah melebihi nisab, ya, kemudian sudah mencapai haul, 2,5% dari harta itu bukan harta kita. Haram kita manfaatkan harta itu. Kenapa? Karena itu bukan lagi milik kita. Itu dari sisi definisi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apa dalilnya kok bisa individu itu bisa memiliki harta? Ini salah satu dalil yang saya ambil dari salah satu hadis ya. Yang ini mungkin juga kalau dalam konsep kapitalis itu akan aneh gitu ya. Tapi dalam konsep Islam biasa aja karena ini makanya saya ambil contoh definisi atau contoh kepemilikan itu yang dalam sistem kapitalis itu tidak mungkin terjadi seperti ini. Nah, dalam hadis ini disebutkan man ahyan ardon maitatan fahiyalahu. Barang siapa menghidupkan lahan mati atau lahan yang tidak bertuan, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Berarti menghidupkan tanah mati itu menjadi salah satu sebab yang Allah izinkan individu untuk memiliki tanah. Ya. Nah jadi kalau kita lihat tadi saya sebutkan menghidupkan tanah mati merupakan salah satu sebab individu bisa memiliki tanah. Ya. Nah sebab kepemilikan atau izin syara itulah yang disebut dengan sebab kepemilikan. Baik. Bagi terakhir kita lihat apa sih yang disebut dengan sebab kepemilikan? Ya, ini menegaskan lagi, kan? Jadi sebab kepemilikan itu adalah cara memperoleh harta yang belum menjadi hak milik atau memperoleh harta yang belum dimiliki sebelumnya. Itu yang disebut dengan sebab atau asbabut tamaluk. Ya. Jadi apabila sebab itu terwujud, maka kepemilikan itu harta syah.
Sebaliknya, jika tidak ada sebab, berarti kepemilikan tersebut tidak sah, ya, dan tidak ada, maka harta itu batil. Harta itu bukan milik kita. Contoh misalnya itu kan, harta hasil mencuri, ya, atau harta hasil riba. Walaupun sudah dikuasai, karena di situ tidak ada sebab, ya, tidak terrealisasi, ya, izin yang sah dari Allah, maka walaupun harta itu kita kuasai, harta hasil mencuri atau harta hasil riba, walaupun suka sama suka dalam pandangan manusia, maka tetap dalam pandangan Allah itu adalah harta haram, harta bukan milik seseorang, sehingga memakannya itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Ya. Itu, ya. Lalu apa sih sebab kepemilikan? Enggak banyak, ya. Yang rinciannya yang banyak. Sebab kepemilikan itu ada 5. Ya, kalau kita lihat, yang pertama itu adalah bekerja. Ya, mohon maaf ini gambarnya belum saya rubah karena ini saya ambil template, ya, buru-buru. Kemudian yang kedua waris, ya, bekerja tapi gambarnya fotografi itu kan. Bekerja. Kemudian yang kedua waris. Saya kira ini paham Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan bekerja, waris, karena sudah lihat faktanya di tengah-tengah masyarakat. Saya sering gurau Bapak Ibu sekalian, kalau ingin kaya mendadak dengan cara legal itu mudah, ya. Cari calon pasangan, anak orang kaya, anak tunggal, orang tuanya sudah sepuh, ya. Nah, itu akan menjadi orang kaya mendadak, gitu kan. Legal itu, yaitu apa? Dapat warisan, walaupun nanti dapat kebagian dari istrinya, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Nah, ini apa yang disebut dengan harta yang diperoleh tanpa kompensasi? Kita tidak memberikan prestasi, tapi kita mendapatkan kompensasi. Ini ada hadiah, ada infak yang kita dapatkan, itu kan, ada pemberian, ya, dan yang lain-lain. Termasuk juga di dalamnya zakat, ya kan? Ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sebab kepemilikan itu adalah kita diberikan oleh negara. Ya. Dalam sistem Islam, negara sangat dominan mengurus ekonomi rakyat, sehingga sangat mudah untuk memberikan subsidi, memberikan kemudian pemenuhan kebutuhan pokok, baik pokok maupun sekunder, bahkan tersier, ya, ketika kekayaan negara itu kemudian ada. Dan yang terakhir, ini mungkin yang perlu kita kaji dan perlu pahami lebih jauh, ya kan? Kebutuhan harta untuk menyambung hidup. Jadi maksudnya apa kebutuhan harta untuk menyambung hidup ini adalah kalau dalam batas tertentu. Nah, ini nanti dalam fikih ada yang disebut dengan darurat. Kalau dalam kondisi darurat, kalau dalam kondisi tidak dilakukan akan mengakibatkan kematian, maka memperoleh harta walaupun dalam kondisi normal itu haram, baik zatnya maupun caranya, maka dalam kondisi seperti ini itu menjadi sebab kepemilikan. Artinya apa? Menjadi halal seseorang untuk memanfaatkan harta tersebut. Ketika kita di tengah hutan sudah 40 hari 40 malam tidak makan, karena menurut penelitian manusia masih bisa bertahan hidup kalau tidak makan 40 hari 40 malam. Kemudian baru setelah hari itu ada babi, ya, maka dimakan itu darurat, itu tidak haram, menjadi tidak berdosa, ya kan. Tapi kalau 1 hari misalnya belum makan itu belum darurat, maka belum boleh, gitu kan. Kenapa? Karena belum sampai mengancam kepada kematian, ya. Atau yang lain, gitu kan. Bentuknya kalau tadi adalah bendanya, kalau kedua caranya tidak ada yang didapatkan. Kalau tidak makan mati, kecuali dengan cara mencuri, maka mencuri itu kemudian tidak berdosa. Boleh, tapi hanya sebatas untuk menyambung nyawa. Faktanya ini terjadi pada masa Umar bin Khattab, ketika di musim paceklik, di musim kelaparan, ada orang yang kemudian mencuri, oleh Umar bin Khattab tidak dihukum, justru yang dihukum itu adalah orang yang kaya yang ada di sekitar mereka. Itu saya kira terkait dengan sebab kepemilikan, ya. Dan yang terakhir, ya, yang akan kita bahas secara rinci itu adalah jenis-jenis bekerja. Karena yang lain saya kira mudah, ya kan? Ini bekerja. Apa saja sih yang masuk dalam kategori bekerja dalam pandangan syariat Islam? Yang pertama, kategori bekerja itu berburu.
Ya. Berburu bisa dianalogikan juga nyari ikan di laut, di sungai, ya, tapi bukan di kolam orang gitu kan. Itu legal, sah. Itu menjadi asbabu tamaluk. Mengambil burung, mengambil ikan di tempat milik umum. Tapi jangan coba-coba di empangnya Pak Haji itu kan. Itu haram gitu kan. Kemudian yang kedua, menggali kandungan bumi. Ya. Baik nanti yang kita dapatkan itu harta korun, ya, ataupun juga emas perak yang itu ada di mana? Di tempat milik umum, ya. Yang itu kemudian tidak merusak. Nanti mungkin ada aturan-aturannya, regulasi dari negara boleh mengambil tapi tidak kemudian merusak. Atau bahkan dalam kondisi-kondisi kandungannya kecil, maka kandungan bumi tersebut itu bisa menjadi milik individu. Kemudian tadi yang sudah saya contohkan, menghidupkan tanah mati, ya. Kemudian mudharabah. Nah, mudharabah itu menarik. Ini syirkah. Jadi mudharabah itu menjadi sebab kepemilikan dan bagian dari bekerja itu dari sudut pengelolanya, bukan sohibul malnya. Kalau di sohibul mal itu masuk dalam pembahasan pengembangan kepemilikan, bukan sebab kepemilikan. Kemudian yang berikutnya musakot. Musakot itu adalah mengairi, asal katanya itu mengairi tanaman, ya kan? Ini tidak bisa dianalogikan ke sewa tanah, ini keliru, ya kan? Jadi musakot itu adalah kalau pada zaman Rasulullah, ya orang bekerja menyiram kurma, memelihara kurma, kemudian ketika kurma itu kemudian berbuah, maka itu hasilnya sebagian diberikan pada yang bekerja. Ya. Ya. Dan yang berikutnya, ya, ini adalah jadi calo, maklar, legal di dalam Islam, dan pekerjaan yang mulia, karena itu adalah pekerjaan yang halal. Bahkan justru yang tidak mulia, haram itu adalah pekerja bank, konvensional, gitu kan. Tapi di dalam Islam, maklar, calo, asal tadi maklar dan colonya sesuai dengan syariat Islam, ketentuan cara, itu pekerjaan yang mulia, yang halal, sama seperti bekerja yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kita bekerja di orang lain mendapatkan upah atau dalam bahasa fikih yang terkait dengan ijarah. Itu barangkali materi yang bisa saya sampaikan. Ya, maaf lebih 4 menit dari yang saya janjikan tadi. Ini bagian terakhir yang terkait jenis-jenis bekerja. Ya, 3 poin yang saya sampaikan dari awal tadi terkait dengan pengertian sistem ekonomi Islam, kemudian asas sistem ekonomi Islam, dan bagian yang terakhir terkait dengan masalah kepemilikan individu atau pengelolaan kepemilikan. Baik, itu barangkali Kang Ali Akbar, Saudara Akbar yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya, alhamdulillah jazakallah khairan Ustaz. Untuk diskusi pada kesempatan ini, saya persilakan kalau ya baik, alhamdulillah jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Sangat luar biasa tadi dan detail banget ya soal sistem filosofisnya, kemudian penjelasan terkait dengan kepemilikan, tentang rezeki ternyata berbeda sama kepemilikan dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Kita masih ada kurang lebih 25 menit. Kita bisa gunakan untuk tanya jawab atau konfirmasi terkait dengan materi-materi yang hari ini disampaikan oleh Ustadz. Sudah ada pertanyaan pertama Ustadz, saya tampilkan dulu dari Abdi Wahyudi. Ini pertanyaan cukup panjang, anak ekonomi sepertinya, nah sepertinya sih emang anak ekonomi ya. Sebentar. Ini Ustadz pertanyaannya, tadi dijelaskan bahwa kepemilikan itu harta yang bisa dimanfaatkan secara legal. Nah, bagaimana konteks legal di sini, Ustaz? Apakah membutuhkan sistem Islam? Sebab misal dalam Islam legal itu kepemilikan terkait kepemilikan tanah dengan cara menghidupkan tanah yang sudah diterlantarkan selama 3 tahun. Dalam Islam itu legal, namun dalam sistem saat ini hal tersebut dianggap tidak legal. Apakah harus menunggu sistem Islam dulu, Ustaz? Ya, baik ya. Ini ada dua hal terkait dengan masalah ini. Pertama terkait dengan hukum asal. Hukum asalnya yang dimaksud dengan legal di sini tentu adalah
legal secara syariat. Jadi legal secara syariat itu tidak membutuhkan adanya negara Islam dulu atau negara yang menerapkan hukum Islam. Karena kalau dalam konteks tadi ya asbabut tamaluk itu bisa berlaku di negara yang menerapkan sistem Islam ataupun negara yang menerapkan sistem kapitalis. Jadi itu yang pertama itu. Jadi sekarang berlaku ya secara syariat ya. Nah, tapi ketika nanti misalnya dibenturkan dengan sistem yang ada ya, nanti akan berlaku kaidah hukum yang lain, kaidah doror ya kan. Misalnya gini itu kan. Secara hukum Islam ya menghidupkan tanah mati ya itu legal, tidak berdosa gitu kan. Jadi ada tanah mati 3 tahun berturut-turut tidak kemudian dihidupkan, kemudian kita ambil ya secara hukum syara itu legal, sah, kita tidak berdosa, kita kemudian memilikinya sepenuhnya legal menurut syara. Cuman problemnya tadi, apakah kita bisa nggak berhadapan dengan hukum sekuler, bukan hukum Islam. Nah kalau kita bisa terbebas, ya itu tidak berdosa terus. Ya. Tapi kalau misalnya kalau kita itu kemudian menurut hukum sekuler, ya walaupun kita tidak berdosa, ya tapi hukum sekuler akan membuat bahaya bagi kita, ya hindari gitu kan. Bukan berarti menjadi haram juga, enggak, tetap aja berarti hindari aja gitu kan. Jadi tetap hukumnya itu legal ya kan dalam pandangan Islam. Cuman ketika ada yang membuat madarat, ya tentu bagi kita harus kita hindari ya karena itu perkara yang mubah tadi. Tapi tetap tidak membuat atau merubah statusnya itu menjadi haram gitu kan. Tetap gitu kan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua gitu kan, contoh lain gitu kan. Misalnya sekarang ya kan, itu kan ada saya sebutkan tadi ada 3 kepemilikan ya. Ada milik umum, milik individu, milik negara. Nah, milik umum gitu, sekarang milik umum. Bolehkah kemudian kita menguasai sumber-sumber kekayaan milik umum, sumber daya milik umum dalam pandangan Islam, walaupun sekarang negara ini tidak menerapkan hukum Islam, itu tidak boleh memilikinya, monopolinya ya, tapi memanfaatkannya, mengeksploitasinya selama itu tidak merusak itu boleh. Misalnya ada sumber mata air, gitu kan, kita ngambil dari situ, itu boleh, gitu kan. Tapi ketika kita memonopoli sumber mata air itu, ya, yang milik umum tadi, ya, itu tidak boleh. Gitu. Tapi memanfaatnya boleh. Jadi kalau dalam konteks ini, legal di sini legal dalam perspektif Islam itu tidak melihat apakah sekarang dilaksanakan hukum Islam atau tidak, hukum syariat tetap berlaku. Ya. Tapi nanti beda kalau konteksnya hukum syariat Islam dalam yang itu terkait dengan negara, ya, pelaksananya negara, ya, di negara yang bukan hukum Islam. Nah itu nanti kebalikannya itu bisa tidak berlaku, gitu kan. Misalnya gini, maksudnya kewajiban negara, ya, itu tidak bisa diambil alih oleh individu. Dalam Islam misalnya orang yang mencuri harta tadi, ya, itu hukumannya potong tangan kalau memenuhi syaratnya. Nah, dalam kondisi seperti ini itu tidak bisa dilaksanakan, tidak berlaku ini untuk pelaksananya secara individu. Jadi kembali ke tadi intinya legal di sini adalah legal menurut syariat. Ya. Jadi walaupun bertentangan dengan konsep hukum nasional, ya, atau hukum sekuler, maka tidak berubah itu membuat jadi haram. Tetap boleh, asalkan kita bisa menghindarkan madorot yang ditimbulkan dari aktivitas tadi. Tapi kalau kita tidak bisa meninggalkan madorot, maka disinilah kemudian berlaku hukum ahkamu doror, hukum-hukum yang terkait dengan masalah doror tadi. Itu ya, barangkali Kang siapa tadi yang bertanya? Kang atau Ustadz atau Bapak? Kang Abdi Wahyudi, Ustadz. Nah, Abu
Wahyudi ya. Ya, Abu Wahyudi dari Ya, Palopo. silakan. Kalau masih ada yang belum jelas, saya persilakan ya. Enggak. Ada respon atau feedback barangkali dari Abu Wahyudi? Nggak ada ya, kita lanjut. Ada pertanyaan langsung dari Ibu Trisnawati, silakan Ibu. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Ya. Ini yang mau saya tanyakan Ustadz terkait dengan perbedaan antara ilmu dan sistem. Iya. Saya pernah membaca buku Ustadz bahwa ketika ilmu dalam hal ini ilmu ekonomi yang dianggap netral, objektif ataupun rasional, sebenarnya ini adalah sebuah doktrin karena ilmu ekonomi itu sebenarnya lahir dari sistem ekonomi itu sendiri. Ketika ilmuwan ekonomi merumuskan tentang ilmu ekonomi, itu merumuskan dari fakta di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya ini lahir dari sistem itu tadi, Ustadz. Sistem itu. Jadi maksudnya Ustadz, ini bagaimana sebenarnya ini ya, maksudnya seperti dari yang dijelaskan Ustadz bahwa ilmu ekonomi kan itu lebih bebas nilai, sedangkan sistem itu terkait dengan cara hidup. Tetapi kemudian ada tadi klaim seperti itu, Ustadz. Mungkin itu Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Ustadz, silakan. Ya. Saya kasih ilustrasi nih ya. Kebetulan saya pernah ngisi seminar, ya kan. Kira-kira pertanyaannya samalah seperti itu ya. Bentar. Jadi betul, itu tidak salah itu kan. Kita harus melihat proses, gitu kan. Ini saya gambarkan ini, ya. Ini, ya. Jadi kelihatan nggak? Nggak. Ya silakan di share ulang. Udah share belum? Belum share ya? Belum ya. Sorry. Jadi maksud yang menjelaskan tadi atau maksud dari tokoh atau ustadz tadi menjelaskan konteksnya seperti ini ya, Mbak, Ibu atau Teh, gitu kan. Kalau kita lihat, ini saya analogikan yang paling mudah itu ke akuntansi, gitu kan. Sebenarnya sama nanti ekonomi, gitu kan. Jadi kalau kita lihat akuntansi itu kan secara apa istilahnya? Secara hukum asal itu adalah proses pencatatan, ya. Jadi masuk sains, masuk ilmu, ya kan, akuntansi, ya. Tapi akuntansi yang ada hari ini, ya, itu kalau kita lihat itu alat, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana akuntansi ini, kalau kita lihat di berdasar ini, jadi akuntansi hari ini itu kan ada sistem ekonomi kapitalis, ya, konsep ekonomi kapitalis melahirkan sistem ekonomi kapitalis, ya. Sistem ekonomi kapitalis itu melahirkan aturan-aturan dan etika bisnis kapitalis. Nah, kemudian dari aturan ini ada aturan penyusunan laporan keuangan, muncullah akuntansi kapitalis. Nah, akuntansi kapitalis, ya, maka ketika itu merupakan atau mengabdi atau hasil dari turunan sistem ekonomi kapitalis itu tidak netral lagi, gitu kan. Walaupun hukum asalnya adalah netral. Tapi kenapa? Karena ini sudah tercampur, ya, sudah istilahnya itu berbaur dengan aturan-aturan atau etika-etika bisnis kapitalis. Nah, sama juga pertanyaan tadi, ilmu ekonomi juga seperti itu. Jadi nanti kalau kita lihat memang pada proses berikutnya, ya, ilmu ekonomi, ya, itu juga nanti ada ilmu ekonomi kapitalis, ya. Apa ilmu ekonomi kapitalis itu adalah ilmu ekonomi, ya, yang tadinya sudah yang tadinya bersifat sains, tadinya bersifat netral, tapi itu terkontaminasi atau kemudian tercampur atau kemudian tersibgoh dalam bahasa akidahnya itu dengan aturan dan etika kapitalis, maka itulah yang disebut dengan ilmu ekonomi kapitalis, gitu kan. Tapi tetap pangkalnya itu
ilmu itu kan. Contoh sederhananya itu kan. Kalau kita menghitung 15% dari penghasilan. Ya. Ibu punya penghasilan misalnya 100.000. Kemudian hitung 15% dari 100.000 berapa hasilnya? Bu, 15% dari 100.000? 15.000, ya kan hasilnya. Nah, itu ilmu ekonomi. Ya. Tapi kalau itu diterapkan dalam konteks penghasilan 100.000, ya, itu dipotong pajak 15%, maka perhitungan pajak 15% kali 100.000 itu bukan ilmu lagi, bukan ilmu yang sains lagi, tapi itu adalah ilmu hitung yang sudah terkontaminasi dengan sistem ekonomi kapitalis. Itu maksudnya gitu kan. Jadi memang ada nanti ya akan muncul juga kalau kita lihat nanti, kalau saya katakan tadi ini kan secara hukum asal ya. Ketika saya katakan ilmu ekonomi itu tidak ada ilmu ekonomi kapitalis, tidak ada ilmu ekonomi Islam, itu dalam konteks sejarah awalnya. Tapi ketika dia berinteraksi dengan sistemnya tadi, maka ilmu ekonomi tadi ketika berinteraksi dengan sistem ekonomi Islam, maka akan melahirkan ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi ketika berinteraksi dengan sistem ekonomi kapitalis akan melahirkan ilmu ekonomi kapitalis. Tapi kita bisa mengurai gitu kan. Dalam konteks ini nanti, jadi kalau dalam senyawa ya, dalam sebuah senyawa kimia ya, misalnya ada campuran emas dan perak gitu kan, dicampur. Nah, nanti kan bisa dipisah. Ini mana emasnya, ini mana peraknya. Tapi ketika kemudian emas dan perak itu kemudian tercampur, jelas bukan lagi emas murni, gitu kan. Itu maksudnya. Nah, sama juga saya kira ilmu ekonomi ketika bercampur antara ilmu dengan sistemnya, itu ya sebenarnya tidak pure science, karena di sana itu ada ilmu ekonomi kapitalis. Nanti ilmu ekonomi Islam ada. Itu ketika berinteraksi antara sains dengan sistemnya gitu. Itu ya yang Mbak atau Ibu yang bisa saya jawab, atau Mbak terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi Ya, tidak baik. keliru, tapi harus kita tepatkan pada konteksnya gitu kan. Ya. Tapi kita nggak bisa menggeneralisis juga. Ya kalau begitu semua ilmu itu ilmu ekonomi nggak netral. Faktanya memang ada yang netral gitu. Itu aja. Itu ya, Mbak. Ya. Ya baik, alhamdulillah sudah terjawab tadi. Ada pertanyaan lagi barangkali dari Bapak Ibu, 1 atau 2 pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya. Silakan. Tadi dari Ibu Usna ini barangkali jadi bertanya Ibu. Sinyal saya agak turunan. Sekarang bagus nggak Ustadz? Bisa diterimanya? Ya, kedengaran sih, bisa. Sekarang lagi bagus? Ya, oke. Ya, silakan Bu. Oke lah kalau gitu. Baik, jazakallahu khairan Ustadz Afwan. Tadi saya bingung karena keluar masuk terus, jadi saya memang tidak banyak mendengar. Cuman saya tergelitik sebuah pertanyaan Ustadz ya dari paparan, karena saya cuma sempat tadi melihat yang ini tentang kepemilikan ya istilahnya. Kalau awal-awal saya nggak bisa sama sekali karena kami mati lampu, hujan, dan kemudian nggak bisa ini ya. Nah, jadi gini Ustadz, bicara tentang kepemilikan tadi sudah diurai sama Ustadz, tetapi begini, ada case yang begini, seseorang yang ikut dalam sebuah proyek ya, proyek negara, apakah proyek kemudian yang mungkin swasta, di mana seseorang itu kan ada aturan-aturan yang bermain ya, istilahnya administrasi yang harus dikerjakan Ustadz istilahnya kan. Dan dalam sistem administrasi itu sebenarnya saya katakan itu legal tidak legal. Legalnya memang tidak tercantum di dalam aturan administrasi, tetapi tidak legalnya. Tetapi legalnya saya pikir karena itu permintaan, istilahnya ada permintaan bahwa harus begini dan begini gitu. Itu di luar daripada hukum administrasi yang memang harus dijadikan seperti proyek sekarang lah itu Ustadz itu. Nah, bagaimana posisi orang yang mengikuti proyek ini? Apakah dia kemudian harus
mengikuti atau kemudian berpegang, karena kalau tidak mengikuti ini sesuatu yang kemungkinan akan didiskualifikasi. Kemudian yang lain ini ada 2 pertanyaan. Ini anak saya kebetulan bekerja di sebuah perusahaan anak saya perusahaan tambang yang bergerak di bidang memang kebetulan alat berat. Nah, di perusahaan anak ini kemudian istilahnya pimpinannya istilahnya memberi kesempatan kepada para karyawan itu untuk memiliki saham yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sementara kalau saya mendengar apa-apa yang dibicarakan oleh anak saya ketika dia itu berbicara tentang kepada vendor bagaimana memiliki istilah mampu untuk menjadi bagian daripada istilahnya pada tambang-tambang kan pada ini itu ada yang menggelitik itu tadi soal administrasi istilahnya harus ada pemberian yang di luar administrasi. Itu gimana, Ustadz? Saya pengen jawaban yang mampu saya cerna sehingga saya bisa memberikan arahan kepada anak saya bagaimana sikap dia gitu menyikapi hal ini. Baik, itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Langsung dijawab barangkali Ustadz, silakan. Tadi agak terputus ya, Kang Ali bisa sedikit ulang. Saya agak terputusnya tadi pada saat kurang lebih pertanyaan terakhir itu terkait dengan pembayaran administrasi yang di luar akad atau di luar biaya yang seharusnya gitu. Itu statusnya seperti apa dan bagaimana si ibu ini kemudian bisa menjelaskan itu kepada anaknya. Kurang lebih seperti itu, Bu ya. Ya, pertama gini ya. Dalam satu kaidah usul hadis bahkan bukan kaidah usul kan, syarat-syarat yang dibuat ya, yang itu kemudian bertentangan dengan syariat itu batal walaupun 100 syarat ya. Jadi yang harus kita lihat dulu apakah syarat-syarat administrasi tadi secara hukum syara itu diharamkan atau tidak. Kalau tidak diharamkan berarti legal ya kan. Tapi kalau itu masuk dalam kategori haram walaupun dilegalkan oleh sistem administrasi negara itu, kalau dalam pandangan syara itu haram, tetap haram. Misalnya gini, dalam konteks biaya untuk mendapatkan proyek ada itu legal tapi tidak tertulis, gitu kan? Misalnya, jadi setiap proyek mendapatkan proyek harus membayar fee, ya katakanlah 15%. Ya. Maka kalau fee itu diberikan kepada orang ya yang bertanggung jawab atau punya pemilik proyek, dalam ini wakil dari negara, jelas walaupun dilegalkan itu adalah haram. Ya. Haram. Contoh gini ya, bukan hanya sekedar proyek sebenarnya, kan? Saya sering menganalogikan gini, karena itu masuk dalam kategori hadiah yang diharamkan. Ya. Ini kan kalau Ibu lihat, ini dulu saya sempat disebut oleh teman-teman saya di dosen itu, Pak Arim itu so alim gitu kan. Tapi sekarang mereka ngerti juga karena ternyata sekarang negara mengikuti aturan itu gitu kan. Jadi saya sebagai pembimbing gitu kan sering mendapat ya hadiah dari mahasiswa bimbingan saya. Saya tolak ya. Saya tolak. Padahal secara administrasi, legalitas administrasi negara atau legalisasi kantor saya itu nggak masalah, udah hal biasa. Tapi kalau menurut saya itu masuk dalam kategori pemberian ya yang sama dengan suap, sama dengan hadiah yang diberikan kepada pejabat. Nah saya tolak, saya jelaskan itu kan, walaupun aturan prodi institusi saya tidak melarang, aturan fakultas bahkan universitas juga tidak melarang, bahkan legal. Itu menurut saya secara hukum syara itu kemudian dilarang, haram. Maka yang seperti itu tetap haram. Sama juga ketika ibu atau kita punya proyek dengan pemerintah, kalau ada kaitan-kaitan hadiah tadi yang secara hukum syara, mau dikatakan hadiah atau mau dikatakan fee dan sebagainya, kalau itu adalah kerja dia, tugas dia, maka administrasi tadi, fee tadi, itu adalah masuk dalam kategori riswah, masuk dalam kategori suap. Dan sekarang baru kan mereka bukan ikut ya kan, ngerti ternyata sekarang KPK itu menganggap
itu masuk dalam kategori suap, masuk dalam kategori korupsi. Maka disebutkan di situ kan, dosen atau dosen yang menerima ya hadiah dari mahasiswa itu masuk dalam gratifikasi yang diharamkan. Baru mereka, oh iya ya, berarti Pak Arim benar katanya. Saya bilang saya memang bukan logika penguasa, logika syariat. Logika syariat haram itu suap, setara dengan suap. Nah sekarang baru negara kemudian mengatakan itu gratifikasi, gitu kan. Nah itu ya Bu. Jadi intinya itu sebenarnya yang harus kita cermati itu apakah secara hukum syara syarat itu atau hadiah itu, pemberian itu legal atau tidak. Kalau itu masuk dalam kategori suhtun atau harta yang batil, maka walaupun tidak dianggap melanggar hukum negara, ya tetap aja dalam pandangan syariat itu diharamkan. Makanya yang paling mudah tadi Bu, jadi menganalogikannya tadi kita atau guru sebagai dosen kemudian membimbing ya kepada murid mahasiswa, padahal ketika kita membimbing kita sudah dibayar, nah maka hadiah yang diberikan kepada posisi kita sebagai pembimbing itu adalah harta hadiah yang diharamkan. Sama juga ketika kita ikut proyek-proyek pemerintah yang di dalamnya ada fee ya legal maupun tidak legal, kalau itu adalah bagian dari tugas pengelola tadi, maka fee itu menjadi suap dan itu statusnya haram. Nah, cuman memang yang perlu penguatan ya dalam konteks ini adalah konsep rezeki ya, bahwa rezeki minallah gitu kan. Kemudian ada rezeki yang halal, rezeki yang haram ya. Tapi kalau yakin bahwa rezeki dari Allah biasanya paham. Tapi kalau tidak dalam konteks keimanan itu kemudian tidak dikuatkan, memang akhirnya suka nyari-nyari alasan gitu kan, bulak-balik gitu kan. Dan ini juga banyak di kalangan para ustadz juga gitu kan yang mencari-cari celah gitu kan untuk sesuatu yang sebenarnya haram gitu ya. Itu mungkin ya Bu Husna ini ya, Ustadzah Husna ini ya yang bisa saya jelaskan. Baik, Bu Khairan Ustadz, insya Allah bisa dimengerti. Ya baik. Alhamdulillah kita sudah di penghujung waktu ya, sudah 11.29 dan semua pertanyaan tadi sudah terjawab. Masih ada yang mau konfirmasi barangkali satu kesempatan respon atau feedback dari 3 pertanyaan yang sudah dibahas oleh Ustadz. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan Ustadz ya. Mungkin ada closing statement Ustadz untuk hari ini. Ya, baik. Saya kira materi hari ini sebenarnya intinya yang mungkin perlu kita pahami bersama, sistem ekonomi Islam itu adalah cara hidup seorang muslim, gitu kan? Karena Islam itu adalah ideologi, karena itu bukan pilihan, tapi kewajiban kita untuk terikat, kewajiban kita untuk menjalankan sistem ekonomi Islam, karena sistem ekonomi Islam adalah bagian dari cara hidup kita sebagai seorang muslim. Dan untuk memahami itu memang perlu kita mengkaji lebih jelas, lebih teliti, sehingga nanti kita tidak terjebak pada hal-hal yang subhat, tidak terjebak apalagi pada hal-hal yang haram, karena kebodohan, karena ketidaktahuan kita terkait dengan sistem ekonomi atau aturan-aturan yang terkait dengan masalah ekonomi. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertemuan pertama ini sudah selesai ya. Jadi materinya luar biasa banget. Pertanyaan-pertanyaan juga begitu detail dijawab oleh Ustadz. Jika ingin menyimak lagi nanti soal akan di-share ya rekaman audionya maupun mungkin nanti materinya barangkali boleh di-share Ustadz ya. Iya, insya Allah nanti saya share sekarang ya. Baik, lewat panitia. Ya. Baik, alhamdulillah karena itu ini kita sudah di penghujung waktu. Insya Allah nanti akan kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya untuk ekonomi Islam. Berarti setiap hari Senin ya, Dad? Apa? Enggak, minggu depan terserah. Bisa ke Rabu, bisa Senin juga. Nanti kita lihat. Oh iya, baik. Tergantung teman-teman aja lah nanti. Ya. Ya baik, nanti akan diumumkan di grup masing-masing ya, Insya Allah. Untuk mengakhiri kita ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz kita. Semoga sehat selalu Ustadz, senantiasa istiqomah dalam berdakwah dan menginspirasi banyak orang untuk ikut serta dalam dakwah ekonomi Islam insyaallah. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Amin.